A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kali pertama datang ke komplek Gria Kenari Mas. Sepanjang hidup saya ini pertama kali saya cek kabel mungkin ya, sinyalnya lep. Cek. Jelas yang ini, jelas enggak? Kalau kabel insya Allah nggak ada kendala. Atau saya pegang semuanya aja ya? Ya, yang ini bagus insya Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gria Kinara Mas? Alhamdulillah. Apa kabar Gria Kinari? Apa kabar Gria Kenari Mas? Yang jomblo hadir? Yang sudah nikah hadir? Janda hadir? Oh, kuda yang mana? Kuda yang mana? Janda pirang. Yang masih pacaran hadir? Kita doakan mudah-mudahan yang masih pacaran diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi jomblo dan jomblowati yang senantiasa istiqomah. Takbir. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu
wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Mudah-mudahan semua yang lagi ada hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Yang belum nikah mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik dunia dan akhirat. Pengen punya jodoh yang ganteng, soleh, kaya, dia yang nggak mau sama kamu. Kang Boni sekali, teman-teman sekali, Allahumma aghnini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa ini yang dibaca lunas kalau dibayar, tenang aja. Iya kan, kalau dibayar, masa langsung lunas nih? Kaget kita. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada kepala dusun yang hadir pada malam hari ini, kepada Bapak RW atau yang mewakili Bapak RT, Bapak Ketua DKM, sesepuh ajengan, kiai, asatis, alim ulama yang hadir. Wabil khusus barakallah buat Beki Al-Asy'ari, Baitul Quran Al-Asy'ari, Qurani sejak dini. Mudah-mudahan menghasilkan para penghafal Quran. Gria Kenari Mas harus berbangga karena memiliki Baitul Quran, insya Allah membawa keberkahan bagi lingkungan. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada warga Gria Kenari Mas yang hadir, bapak-bapak, aa, mami-mami, ibu-ibu yang masih pada muda, nggak kelihatan usia 50 tahunan, kelihatannya kayak yang 49. Hah? Oh sama ya? Oh, iya. Dan salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada para anak muda yang jadi panitia. Tepuk tangan buat panitianya. Hebat, bikin tenda sendiri. Hebat. Ini lapangan disulap jadi kayak begini. Ini padahal kalau tadi pagi dipakai kawinan gratis ini. Yang jomblo. Ini anak muda luar biasa. Tepuk tangan buat anak muda Gria Kenari Mas, hebat. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada setiap anak muda yang hadir, yang paling jauh dari mana? Akhwat. Yang sengaja datang ke sini. Teteh dari mana? Penjaringan Jakarta Utara. Jauh nggak itu? Nyasar atau gimana tuh? Sengaja datang ke sini. Pakai apa? Naik motor sendiri sama teman, pacar, om, tante? Sendiri? Sama calon. Oh. Dah. Aku yang membuatmu pulih tapi dia yang kau pilih. Papa kasih 100.000 rupiah. Insyaallah. Maaf nitip ya. Maaf. Dah, yang jauh dari mana lagi? Ayo. Itu panitia itu.
Yang sengaja datang ke sini ada dari mana? Bekasi. Dari mana teh? Hah? Setu. Setu Bekasi. Jauh. Langsung berantem jauh. Banyak dekat. Ini mereka tuh suka sirik gitu ya. Nggak apa-apa, aku kasih pisang kamu satu. Udah minum belum? Ada air minum nggak? Ada. Bensin, motor, mobil? Naik apa? Naik motor. Sendiri? Sama calon juga? Sama siapa? Itu berdua. Itu berdua. Udah makan? Udah. Oh ya udah. Oh belum. Udah belum. Udah sore, jangan sore. Kerja kuliah di Oh Setu juga ngajar. Ngajar apa? Hah? Mimba. Bimba itu apa? Oh PAUD. Bimba bimbingan anak. Oh Bimba, hutan Bimba. Oh iya Bimba. 100.000 rupiah. Ya maaf ya teh, maaf ya. Ya, iya sama-sama. Itu sedekah bukan nafkah ya. Insya Allah. Hak Quran ada 6. 1 dibaca, 2 dipelajari, 3 difahami, 4 dihafalkan, 5 diamalkan, 6 diperjuangkan. 1 dibaca, 2 dipelajari, yang ketiga difahami, yang keempat dihafalkan, yang kelima diamalkan, yang keenam diperjuangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, terlalu singkat. 1 dibaca. Kenapa dibacakan? Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur. Quran itu sebagai mau'izah, kisah, di dalamnya banyak kisah. Ada kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan lain-lain. Wa syifaa'ul lima fis sudur, dan Quran sebagai penyembuh bagi setiap hati yang terluka. Galau, bimbang, sedih, gundah, gulama, bacalah Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Ya segitu juga udah lumayan. Jangan sampai kita nggak mau baca Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Amma yatasaalun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla. Juz 1 sekarang. Dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun.
Masya Allah. Ya lumayan segitu, ini kayaknya penghafal Quran semua ini. Pertengahan surat Al-Baqarah sekarang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Masya Allah. Pertengahan Quran Yasin. Innaka laminal mursalin. Ar-Rahman. Khalaqal insan. Masya Allah. Takbir. Kayak keliling Indonesia ternyata di Gria Kenari Mas hafal Quran satu komplek ini. Juz 30 tahu, juz 1 tahu, pertengahan tahu. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Satu dibaca. Ini temanya kita apa sih? Oh, kebenaran cinta. Baiklah, nyambung. Cukup. Saya lihatnya Quran soalnya. Jadi kayaknya temanya tentang Quran. Nggak apa-apa, nyambung. Satu, membaca Quran. Baca setiap harinya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terus setiap hari baca. Zikir pagi, zikir petang boleh. Jangan lepas dengan Quran. Gak punya Quran, males bawa Quran mushafnya, kalau bisa bawa. Kalau enggak, download di Play Store or App Store. Gak download, bawa mushaf kemana-mana. Insya Allah terhindar dari kemaksiatan. Yang kedua dibaca, yang kedua dipelajari. Silakan dipelajari Quran, tadaburi, nikmati setiap bacaannya. Jangan buru-buru, perlahan ambil hikmahnya. Maka di Quran banyak kisah. Ada kisah kaum Lut yang LGBT. Ya udah ada zaman dulu itu. Makanya kalau sekarang ada jijik. Makanya katanya pria idaman 2024 itu katanya yang di kacamata dipeci sama kurus. Karena yang terlalu six pack takutnya senangnya sama laki lagi. Senang ibu-ibu bahagia punya suami nggak apa, meskipun ya sedikit ireng, perut trackball. Tapi setia sama ibu dan masih menyukai wanita, bersyukur. Sekarang banyak laki-laki jadi-jadian. Nah, nauzubillah. Kaum Lut, ada kisah lagi kaum Nabi Ibrahim. Ada kisah kaum Nabi Musa, banyak kisahnya. Pelajari. 3, fahami. Fahami Al-Quran. Fardu kifayah.
buat satu kelurahan ada yang bisa nahwu sorof, itu harus ada itu. Satu kelurahan. Salah satu pakai metode nahwu sorof amtilati, karya kiai ulama Jepara. Hakka hurufal jari wahya min ila hatta khola hasya ada fi an ala mut munzuru bala mukai wa muwata wal kafu wal bawala alla wa mata. Huruf jer itu berupa min dan ila hatta khola hasya ada fi an ala mut munzuru balam dan kaiwamun dan ta. Huruf kaf dan badan la ala dan mata. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Huruf jar itu hukumnya mabni, sukun jadi tanda akhirnya mabni. Farfa bidommin wansiban fathan. Gitulah pokoknya. Pada ngahuleng semua. Belajar, pahami Al-Quran, baca nahwu sorofnya. Kalau enggak, datangi ulama-ulamanya, belajar sama kiai-kiai yang ada di sini, ustadz-ustadz yang ada di sini. Giliran Handi Boni Takblik Akbar penuh, Masya Allah. Tapi kalau ustadz lokal 3 orang, ibu-ibunya males, katanya ustadznya nggak ganteng, nggak seru, nggak boleh. Belajar jangan lihat siapa, tapi ambil ilmunya. Nggak harus jadi seseorang yang besar baru kita dengar, tapi siapapun itu guru bagi kita. Semua kasih pelajaran kehidupan bagi kita semua. Bahkan dari seorang yang kita anggap hina sekalipun, dia bisa memberikan pelajaran yang terbaik dari kita. Nggak perlu melakukan semua kesalahan sendiri. Kenapa? Ambil hikmahnya. Kan suka ada yang nanya, Ustaz, gimana cara ngelupain mantan? Mantan itu singkatan dari manis dalam ingatan. Boleh dikenang meskipun kadang menggenangkan air mata. Jijik sih, ya udahlah. Jangan biarkan hidup kita hancur gara-gara mantan. Siapa dia bisa ngancurin hidup kita begitu aja? Cuaks. Sorry ya, nggak level. Yang udah biarlah sudah. Itu ada lagunya Ayu Ting Ting. Masa lalu biarlah masa lalu. Dah lewat. Lost doll dan lanjut kok jadi lagu itu ya? Saya tuh nggak terlalu seneng dengerin lagu ya, karena saya sibuk ngapalin Quran ya. Kok Masya Allah sih? Itu mah biasa aja. Maka sampai mana sih tadi? Ini gara-gara lagi mantan. Ambil hikmah pelajaran, pahami Quran, ayo baca. Datangi, ada masjid apa di sini? Al-Ghifari, Masya Allah. Abu Zar Al-Ghifari, sahabat yang luar biasa. Datang dalam keterasingan, berpulang dalam keterasingan. Abu Zar Al-Ghifari, kokoh dalam keislaman meskipun sendirian. Jangan iman kita tergantung teman. Sis, mau ngaji enggak? Kalau kamu berangkat, aku berangkat. Kalau kamu enggak, aku juga enggak. Ada yang kayak gitu? Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Jangan iman kita tergantung teman. Anak muda datang ke masjid, ke majelis ilmu, mantap. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang keluar dari rumahnya bahkan untuk kemudian menjemput nilai-nilai kebaikan, maka Allah akan pahamkan ilmu agama kepadanya. Kenapa banyak perceraian yang terjadi? Tarajadi mah yang tangga itu apa? Bambu. Taraja. Itu nawarin orang Jakarta tuh nggak enak. Mas, makan mas, taraje. Enggak mas, kangkung mas. Taraje. Kalau ngobrol sama orang Bandung kan, orang Bandung tuh lembut-lembut ya. Halus.
Jin kali ah, halus. Halus. Hanya orang Bandung ketemu orang Jawa ya repot. Kang Boni, monggo di dahar. Kasar banget. Kan dahar itu dalam kaidah bahasa Sunda itu kasar. Monggo di dahar. Iki nasi, iki jangan, iki jangan, iki jangan. Wes nasi tok makan. Ternyata jangan iku artinya sayur. Mas iki gedang, pisang. Gedang gitu mas. Ternyata bahasanya pisang itu adalah gedang. Iki saya baru ya, tausiah dikasih salak, kasih ini. Tapi nggak ada kopi. Tapi nggak apa-apa. Ah nggak usah berharap juga sih. Tuh. Ini udah pada dapat masa. Saya emang nggak berani ngambil. Bisa jadi ini bukan untuk saya. Bisa jadi memang ini hanya pajangan aja. Tuh gelasnya juga kosong tuh. Ini mah pajangan aja. Jangan kepedean lah. Belum tentu apa yang ada di atas meja itu milik. Belum tentu. Kecuali dipersilakan. Meskipun haus tahan aja. Karena nggak terlalu berharap. Saya pengen kopi hitam, nggak usah diomong-omongin aja, iya kan? Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat Ibrahim apa? La in syakartum, wala in kafartum. Cirinya itu bersyukur. Syukuri aja apa yang ada. Pertemuan hari ini bisa ketemu sama teteh-teteh, bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah, udah lebih dari cukup. Kenapa harus terusak nikmat bertemu silaturahmi seperti ini? Karena tidak ada secangkir kopi hitam. Nggak usah. Nggak usah. Bahagia banget saya. Maka pahami Quran, baca Quran. Setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Wudu, baca Quran. Baca, pelajari, ayo pelajari, datangi gurunya. Fahami, hafalkan hukum-hukumnya. Kalau enggak belajar kepada yang hafal hak hukumnya. Yang keempat, hafalkan Qur'annya. Jangan jadi alasan mental block. Tahu nggak mental block? Kita sendiri yang bilang kita nggak bisa. Ayo ngapalin. Aku tuh udah nggak bisa Ustaz. Ini tuh kayaknya udah mandek. Alasan. Ibu-ibu suka alasan. Ustaz, emang sudah tua. Nggak bisa ngapalin Quran. Nggak, hafalin aja. Makin dihafalin makin cerdas. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin zalikal kitabul zalikal kitabul la raiba. Nggak apa-apa, terus saja. Yang belum bisa baca Quran, belajar tahsin, metode ummi. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Iya, tagline-nya kan kayak gitu. Masya Allah. Ya Allah. Airnya diisiin lah. Kagak usah repot-repot bang. Padahal kagak usah minta gini, repotin banget. Masya Allah, seneng banget. Ini emang pada baik-baik Gria Kenari Mas ya. Orangnya emang jangan ditutup nanti nggak diminum. Panas banget, emang kagak niat buat diminum ini sih. Alhamdulillah. La in sakartum la azidan. Syukuri pertemuan yang ada, datang kopinya. Allah itu asik. Jadi kalau kita mensyukuri sesuatu, Allah tuh seneng. Kalau udah datang kopi nanti dikasih lagi roti atau apa, itu suka gitu. Serius. Kalau makhluk itu nggak gitu. Ayo. Kalau ibu, halo assalamualaikum bu, ibu diterima kasihin sama orang, mau ngasih lagi nggak? Belum tentu. Tapi Allah itu beda, karena Allah itu apa? Innallaha yuhibbul muhsin. Allah itu mencintai nilai-nilai kebaikan, sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau dipuji, Allah itu seneng ngasih lagi. Dipuji lagi, ngasih lagi. Ibu dipuji, ngasih handphone, belum tentu ibu ngasih handphone lagi. Saya dikasih kopi, saya syukurin. Belum tentu manusia itu mau memberikan saya roti, kue, belum tentu. Tanpa atas dasar kehendak dari Allah.
Siapa yang menggerakkan panitia untuk mengambilkan roti misalnya? Ini mah kita ngegali hikmah aja. Suka salah paham ini. Ini kita ngobrol. Siapa yang menggerakkan panitia untuk mengambil roti misalkan? Allah. Siapa yang memberikan hidayah kepada panitia untuk mengambilkan roti? Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Kita mah nggak bisa apa-apa. Jangan berharap kepada makhluk, nanti kamu kecewa. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pernah menghentikan begini. Mengapa Allah hancurkan harapanmu kepada seseorang? Karena Allah itu maha pencemburu. Allah nggak mau kamu bergantung lebih hebat kepada makhluk daripada kepadanya. Sehingga Allah hancurkan harapanmu itu agar engkau senantiasa berharap kepada Allah. Hebatnya Allah. Udah ada kopi, nggak usah cari-cari yang lain. Syukuri yang ada, terimakan, tapi lihat konsepnya. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Umay yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kalau kita senantiasa menjaga nilai-nilai takwa, fokus pengen berharapnya hanya pada Allah. Ibadah kita ikhlas karena Allah, ridho kepada ketetapan dari Allah. Ini kayak jadi ngerepotin padahal udah nggak usah gitulah padahal. Astagfirullah, saya jadi nggak enak ini sebenarnya. Kesannya tuh saya tuh kayak berharap dikasih apa. Padahal belum beres baca ayatnya, lihat. Ketika konsep kita senantiasa berharap kepada Allah, ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah, sabar akan ketetapan dari Allah, bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, maka lihat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan rizki dari arah yang nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Tiba-tiba datang roti. Inilah yang disebut salah satunya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mensyukuri kopi, datang roti. Mensyukuri pertemuan, datang kopi. Mensyukuri kopi, datang roti. Mensyukuri roti, bisa jadi datang nasi. Bisa jadi, tapi gak usah, udahlah repot dah, capek gak ada beresnya. Coba di hidup kita itu kan begitu akhirnya. Kita itu kadang gini, kita itu butuh Allah ketika ada masalah dulu. Halo, assalamualaikum. Kita itu, ibu itu bakal ngedoa lebih hebat ketika ibu jatuh tempo. Kalau lagi nggak jatuh tempo, tangisan ibu ketika tahajud itu beda. Jadi butuh Allah dulu atau harus ada masalah dulu baru butuh Allah? Nah ini ya. Makanya lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Posisi sebelah kiri kedua dari atas. Kayaknya. Saya nggak pede juga sih. Wala nabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi kami pasti akan menguji manusia dengan segala ujian yang kemudian datang kepadanya. Diuji ekonominya, diuji keluarganya, ada yang diuji sama anaknya, ada yang kemudian orang tua menjadi ujian bagi anaknya, ada yang menjadi anak menjadi ujian bagi orang tuanya. Ada yang kemudian suami menjadi ujian bagi istrinya, ada istri yang menjadi ujian bagi suaminya, ada suami istri menjadi ujian bagi tetangga suami istri tersebut. Wah, macam-macam, complicated. Kayak sinetron Indosiar, gak ada habis-habisnya. Aduh, kesebut merek. Tanggunglah. Gak ada habis-habisnya, ujian itu pasti datang. Bahkan Quran surat Al-Baqarah ayat 214-nya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira setelah kamu beriman kamu tidak akan diuji? Padahal kamu belum senantiasa mendapatkan ujian sebagaimana orang-orang terdahulu, para rasul dan para senantiasa sahabat yang membersamai, ujiannya berat. Maka ini yang kemudian jadi kata kunci bagi kita untuk senantiasa ketika kita mempelajari, memahami Quran, hati kita itu terbahagiakan. Kenapa? Karena merasa kemudian cukup dengan cintanya kepada Allah. Nah ini karena kita akan membahas kebenarannya cinta. Maka saya suka bilang, kebenaran cinta itu terletaknya dari apa? Sibuk memberi tidak harap kembali, itu kebenaran cinta yang sejati. Maka kasih sayang ibu kepada beta sepanjang tak terhingga. Gimana sih?
kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Gak pernah baper matahari itu, meskipun kita sering bilang panas banget sih, gerah, gak pernah jadi matahari. Kemudian pundung gitu, pundung itu apa ya? Tersinggung, ngambek. Kata matahari, ya udah besok aku gak akan datang. Coba kalau nggak datang, jemuran ibu-ibu nggak bisa kering, karena ngandelin mesin cuci ibu kan sering kekelotrokan. Pas bagian ngeringin tuh, horor. Makanya ketika kita lihat, wah makin lihat memahami Quran, makin besar harusnya kecintaan kita kepada Allah. Karena akhirnya kita menganggap bahwa ujian yang datang kepada diri kita itu bukan ujian yang melemahkan atau merusak mentalitas hidup kita, tapi justru harusnya menguatkan kehidupan kita. Ayo, tenang megang uang 1 juta atau tenang megang uang 100.000? Halo, assalamualaikum. Lebih tenang megang uang 1 juta atau lebih tenang megang 100.000? Lebih tenang megang 10 juta atau 1 juta? Lebih tenang megang 100 juta atau 10 juta? Dua-duanya itu tidak akan pernah membuat kita tenang kalau kita tidak ngerasa butuh Allah. Maka 100 juta pun akan dirasa kurang karena tidak adanya Allah di dalam hati. Karena Allah nggak masuk listing yang kemudian kita cintai. Efek dari mencintai Allah itu salah satunya yang paling sederhana apa? Gemar melakukan kebaikan. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW disampaikan kemudian, siapa yang berbahagia ketika melakukan kebaikan dan siapa yang bersedih ketika melakukan kemaksiatan, sesungguhnya dialah orang yang beriman. Simple. Berbahagia melakukan kebaikan. Sekarang papap nanya, papap, aku tuh sering dipanggilnya papap. Kalau udah deket sama saya, itu panggilannya bukan Kang Boni, bukan manggil Ustadz, terus saya takut dipanggil Ustadz. Saya tuh pakai peci aja takut, saya takut kelihatan soleh gitu. Padahal biasa aja. Handi Boni ya punya salahnya juga. Ibu, bapak, teteh seneng ngaji atau seneng di rumah? Hari ini seneng nggak ada di sini? Kenapa? Seneng karena ada Handi Boninya itu nggak masalah buat di awal, tapi bakal bermasalah ketika menjadi kesenangan yang mutlak. Yang satu dan satunya bahwa saya senang itu ketika saya ketemu sama Handi Boni di Geria Kediri Mas, Kenari Mas. Ketika Handi Boninya nggak datang, sedih nggak? Marah nggak? Itulah kenapa kita senantiasa akan terganggu kebahagiaan kita. Kalau nilai kebahagiaan itu kita sandarkan kepada makhluk. Kalau kebahagiaannya kita sandarkan kepada uang, kepada seseorang, pasti kita nggak akan bahagia. Tapi kalau kebahagiaan kita standarnya itu Allah. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Siapa yang berhijrah memperjalankan dirinya untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjadikan bumi ini luas dan Allah akan senantiasa memberikan rizki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya, wa may yakhruj min baitihi, enak di rumah atau enak di hotel? Senyaman-nyaman-nyamannya hotel, masih senyaman-nyamannya hotel, lebih nyaman rumah sendiri, benar atau salah? Semewah-mewahnya hotel, lebih mewah rumah sendiri, benar atau salah? Meskipun toilet kita misalkan toilet freestyle, maksudnya toilet freestyle itu toilet jongkok, kan susah. Aku itu kalau dikasih toilet jongkok ya tetap duduk. Ya nggak usah dibayangin lah. Maksudnya ya aneh ya. Ya tapi ya begitu kan. Keren orang Indonesia itu. Toto, Ina, ya merek toilet jongkok.
Senyaman-nyamannya rumah orang yang mewah sekalipun, lo ya lebih senang kita ada di rumah kita sendiri. Maka rumah itu kadang racun, nyaman. Kita itu kaum milenial, zilenial suka bilang hashtag kaum rebahan. Coba tanya, ini ibu-ibu kan punya anak yang udah dewasa ya. Ini kita tanya nih. Yang sekolah hadir? SMP, SMA hadir? Yang kuliah hadir? Jawab dengan jujur. Enak sekolah atau kuliah atau enak libur? Enak guru, enak ada guru atau dosen atau nggak ada guru nggak ada dosen? Enak ada tugas atau nggak ada tugas? Nggak usah disekolahin bu, sia-sia ngabisin uang. Mereka nggak mau sekolah sebenarnya bu, pengennya pacaran. Mereka mah di sekolah juga nyari pacar, biens. Sekolah di ini kan Tangerang ya? Masuknya apa nih? Oh Bogor. Masuknya Kabupaten Bogor berarti. Cilengsi. Cilung. Nah, Cilungsi ini teman-teman ketika ada di Cilungsi Haji memasta Otashiwa bonides Dozan gasimasta Nek Cilungsi Kamsahamnida Cilungsi. Tuh ya, tadi rek ngebahas naon urang ya? Hah? Sekolah. Mereka sekolah di Cilengsi. Pengen punya jodoh jungkok. Sajauh. Panggil gemoal. Lah ketemu aja kagak bakal ketemu. Ustadz, saya tuh pengen banget jungkok jadi suami saya. Sampai dibeli posternya. Dipajang, belum lagi yang NCT, EXO, itu sebagian personilnya lagi wamil juga sih. Saya tuh nggak terlalu ngikutin ya, karena saya terlalu sibuk ngapalin Quran. Jadi tolong jangan suuzon sama saya. Wah jauh-jauh, teuing orang Cilengsi pengen nikah sama jungkok. Ustadz pengen banget punya suami orang Korea, Kim Jong Un weh, Korea Utara, kago, bulet gemoy, lucu. Sekolah jauh-jauh pengen pacaran, orang tua lagi ngobrol sama suaminya, sama ayahnya, ayah, papa, ini gimana anak kita ya pengen sekolah, kita kurang biaya, ya udah mah kita jual aja dulu sawah demi anak kita mah. Segalanya untuk anak kita harus berikan. Iya, anaknya lagi teleponan di kamar. Kamu segalanya buat aku. Nggak ada yang lain selain kamu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal. Aneh. Anak SD diangkot manggilnya. Bunda udah ngejain PR belum? Suka pengen cekek gitu tuh. Anak SD, Masya Allah. Anak SD udah cara ngeo. Happy universitas sayang. Happy universitas. Masya Allah. Ngeri. Sekarang Bu, ibu pernah nggak video call sama suami, pernah nggak? Sebelum bobo, sok pernah nggak? Ini mana nih? Nih, wajah-wajah yang gingaps. Jangan dulu bobo. Kalau kamu bobo, temenin aku bobo, jangan dulu ditutup. Kamu boleh nutup teleponnya kalau aku udah tidur. Tidur sambil liatin handphone. Masih ada kan? Bilangin sama lakinya, masih sayang, aku akan selalu membersamai kamu. Obrolan malam orang yang pacaran tuh random.
Tiba-tiba nanti kalau kita punya anak kita kasih nama siapa? Abdul. Coba. Lebih romantis yang pacaran atau yang udah menikah? Yang udah pacar, yang udah nikah aja nggak seromantis itu. Ibu coba tanya bapak, ibu ngegandeng tangan bapak, paling bapak, apa? Sekolot, gitu. Era, gitu. Tapi yang pacaran, jok motor jadi sempit, meluknya gini, mau helm padu, sayang gemes. Itu si sayangnya pakai stang gini. Subhanallah. Bayangin itu. Itu ada error otaknya itu. Semua buat kamu. Wah, yang laki-lakinya, sayang, kata ceweknya, jemput aku. Langsung siap. Sayang, anterin aku pulang. Siap. Disuruh sama orang tua, yang beli galon apa ya? Nggak mau. Wah, padahal orang tua yang melahirkan. Wah, babu. Itu kalau anak yang kedua, ya Allah, hilangkanlah beban keluarga kami. Dia yang hilang itu. Karena dia itu beban keluarga itu. Ternyata, Masya Allah, Masya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Geria kenari mas sampai kucing aja ikut ngaji, takbir. Masya Allah. Meng hidung di meng nate. Ngeri ya, sin dukun sebenarnya mah. Kucing ini luar biasa. Laki-laki penyayang kucing udah pasti sayang sama istrinya. Kayaknya aku tuh sayang banget sama kucing. Kucing aku tuh banyak. Salah satunya ada yang namanya Anya Fania. Gabungan kecantikan Anya Geraldine dan Maria Vania. Seksi ya. Serius, kucing aku tuh seksi. Makanya kalau keteh mau cari pacar, cari suami, cari yang sayang kucing. Nanti dia romantis sama kamu. Kamu suka dielus-elus. Tapi mohon maaf panggilannya jadinya meng. Biaya perawatan kucing lebih mahal daripada biaya perawatan kamu. Maka orang yang pacaran bu, stres itu bu, serius, semangat sekolah gara-gara dia. Iya, aku masuk, ya udah aku juga masuk. Katanya pacaran supaya semangat belajar, cuaks. Begitu putus nggak mau sekolah bu. Aku mau pindah sekolah nggak bisa, aku sama dia nggak bisa. Jijik liatnya kayak gitu. Kayaknya dah sok tobat bismillah. Kalau punya pacar niatkan bismillah, kamu mau nikah nggak? Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, tolong nikahin aku, please. Ya, gak usah maksa juga ini sampai ngedoa tahajud ya Allah. Yang ini ya Allah. Gak usah. Nih saya kasih doanya. Dari kitabnya Imam Al-Ghazali, kitabnya namanya Ihya Ulumuddin. Doanya gimana? Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku untuk senantiasa mencintai, dekat dengan seseorang yang juga mencintai, dan pertemukan aku, dekatkan aku dengan seseorang yang membuat aku sama-sama untuk senantiasa dekat kepadamu. Jadi mintanya begitu, bukan cuma minta yang ganteng. Percuma ganteng nyakitin. Mending yang biasa aja tapi bisa nyayangin kamu dengan sepenuh hati. Percuma ganteng kalau nggak lucu, nggak bisa nyaman. Seneng nggak punya suami yang sering ngaji, bagus suaranya ini santri-santri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau jadi imam enak di Masjid Al-Ghifari. Ar-Rahman. Itu jamaah yang lemah iman bergetar kakinya itu. Lama ini. Lemah iman repot.
Enak gak punya suami rajin sholat? Kamu lagi tidur disolatin? Iya, maksudnya kan kecil ya tempatnya. Coba nikmat punya suami yang soleh itu. Kenapa Kang nikmat? Karena dia ngerti gimana cara menjaga wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemberi keamanan, kenyamanan, ketenangan bagi seorang wanita. Hebat laki-laki itu Kang. Iya hebat, ketika pacaran hebat. Belum nyobain begitu udah nikah. Pret. Coba lagi pacaran suap-suapan. Set spaghetti sayang ditarik sun kening. Hei. Jijik. Ngelihatnya pengen muntah itu. Coba ibu nanti di rumah suap-suapan sama bapak ini. Pakai sendok magic jar. Coba. Susah. Kenapa cintanya kok jadi beda? Iya beda. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah, lihat aja. Pernah enggak kau menyaksikan? Kau pernah enggak ngelihat seseorang yang menuhankan hawa nafsunya? Dia lebih mengedepankan syahwat daripada kemudian akalnya. Ingat, akal itu ditempatkan di depan nafsu kita. Tapi kalau nafsu ditempatkan di depan akal kita, repot jadi. Ayo mau makan. Fungsi makan itu sederhana, untuk mengenyangkan perut kita. Yang bikin repot makan dengan apa? Maka ada rumah tangga yang sampai marahan cuman gara-gara mau makan apa. Kamu mau makan apa sayang? Gimana kamu aja? Nasi goreng. Aku lagi gak pengen nasi goreng. Ya terus kamu pengen apa? Ya terserah kamu aja. Seafood. Gak mau, aku alergi. Terus kamu maunya apa? Ya udah gimana kamu aja sih? Ribet banget. Iya aku nanya kamu maunya apa? Ya gimana kamu aja. Ya udahlah, Indomie aja. Gak sehat tahu. Enggak ah, aku mau yang lain aja. Ya maunya apa? Ya terserah kamu aja. Di saat itulah terjadi pembacokan yang pertama. Kesel itu kayaknya. Nauzubillah, ya Allah, astagfirullah. Kalau wanita lagi marah kan gitu juga. Kau masih marah ya sama aku? Enggak. Udah gak marah? Enggak. Kalau masih marah ya bilang aja, kita ngobrol baik-baik. Enggak usah. Oh masih kesel ya? Enggak. Tadinya kalau nggak marah ya aku mau ngajak kamu belanja. Kapan? Oh urusan belanja. Kadang bu, suami kita ini stres katamu. Pagi-pagi sama ibu udah direcokin. Subuh harus berantem dulu. Bapak belum bangun, kenapa Pak? Lihat jam. Ayam udah pekokok, bapak belum bangun. Gue parah. Bapak stres bu. Itu bapak kayak pengen tuh kapan dipanggil malaikat ini? Stres. Kenapa bapak-bapak itu nggak bisa dibiarkan tenang pergi, disambut dengan senang? Coba ibu dandan cantik ketika di undangan atau ketika di rumah? Di undangan dempul, eyeliner, blush on, day cream, night cream, belum lagi lipstick, lip gloss, lip balm, hand body lotion, krim anti perpecahan suku, pakai semuanya dipakai. Bapak-bapak mah ke undanganmu bentar, pakai baju kadang kancing loncat satu gak apa-apa, berangkat aja. Kopiah minggir. Assalamualaikum Pak, selamat ya Pak ya, selamat nikah nih Pak. Iya, ibu mah enggak. Tas di tank LP Sukayesi. Tas tank belum nganggang ini buah-buahan, ini gelang sini. Wah, sampai jalan begini repot. Wah, gelang pakai banyak, repot. Harusnya wanita dandan cantik di mana? Di rumah. Sebaik-baiknya seorang istri menjaga kehormatan suami. Nggak boleh curhat di status WhatsApp, nggak boleh. Ternyata kamu udah beda, titik. Wah, udah mengundang gosip di tetangga itu. Kalau dandan cantik di depan suami, yang bahagia siapa? Suami. Kalau ibu dandan cantik di undangan, ibu membahagiakan siapa? Suami tetangga.
Coba suami itu seneng ibu pakai pakaian seksi, cantik, menarik. Beli di pasar Cilengsi. Beli di pasar Cilengsi lingerie motif macan. Wah, belahannya sampai sini. Pakai sama ibu di depan suami. Insyaallah suami kabur. Ibu tiduran di kasur pakai lingerie, suami disangkanya ini penguin apa-apa, anjing laut disangkanya, selulit, lemak. Dah lah. Kenapa kalau berbaik-baik sama istri itu berat? Karena pahalanya besar. Kenapa istri berbaik-baik kepada suami, menghormati suami, menurut sama suami susah? Karena pahalanya besar. Tapi kenapa yang pacaran kok mudah saling mencintai dan menyayangi? Karena dosanya besar. Setiap kelakuan maksiat itu gampang kayak dilakukan. Kemaksiatan itu nggak usah dipromosiin, laku. Ada nggak di sini tulisan di Cilengsi? Mari kita tingkatkan minum-minuman keras di negara kita. Nggak ada. Mari kita santuni PL, nggak ada. Mari kita tingkatkan judi online, nggak ada. Tapi ada spanduk. Ayo sholat ke masjid Al-Ghifari. Penuh nggak? Jangan sampai lebih banyak jendela daripada jamaah, lebih banyak kipas angin daripada jamaahnya. Yang adzan kakek-kakek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bahaya. Nggak lama pengumuman innalillahi, wah dipaksa teriak kakek-kakek. Yang azan siapa? Anak muda dong. Nih anak muda ke masjid, touring puncak guys, Pangandaran, subuh, lemah. Gimana mau jadi tulang punggung keluarga? Untuk menegakkan punggung di masjid pun susah. Gas ke masjid, gas ke kajian, mantap. Meskipun pakai Supra bapak, kecepatan 80 km per jam, batok depan lepas, spion aerodinamis, nggak apa-apa. Tapi sampai ke masjid mantap. Ngapain daripada punya Nmax, punya Xmax, DP, Scoopy, terus Honda Bayiat, Honda Beat, Aerox, mobil motor mahal, mobil punya, tapi kakinya nggak pernah sampai ke masjid. Buat apa? Sedekahkan aja itu sama ustadz. Ya maksudnya ustadz yang ada di sini aja. Nggak usah saya mah banyak. Sombong, ya dagang showroom. Ayo pakai ke masjid, anak muda gas ke masjid, azan, mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo masjid, masjid guys, masjid. Usia tidak ada yang tahu kapan kita akan selesai. Yang tua ke masjid sudah biasa karena akan sampai pada akhirnya. Yang anak muda, ayo kita ke masjid. Ajak keranda masjid, edarkan keliling warga. Gantian, sama Pak RW sekali, sama Pak RT pindah terus keliling. Ingat sama kematian itu bagus. Saya di kamar itu nyimpen kain kafan. 2 hari saya simpan di lemari, karena takut juga. Ya minimal pengingat lah. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang mengingat kematian itu orang pintar. Orang pintar minum. Kamu iklan nih kena denda. Maka ayo ke masjid, buktikan kecintaan kita besar. Kalau kita bisa baik sama orang yang ngasih banyak kenikmatan sama kita, kenapa kita nggak bisa baik sama Allah yang ngasih banyak kenikmatan sama kita? Kalau kita bisa berbaik-baik sama orang yang senantiasa berbuat baik sama kita, lah kenapa kita nggak bisa berbuat baik dan mengikuti perintah Allah ketika kita tahu Allah begitu baik sama kita? Kamu bisa berbuat baik sama pacar kamu, loh kenapa kamu nggak bisa berbuat baik sama orang tua kamu? Ngapain sekolah kalau cuma numpang eksis? Enggak. Sekolah itu tujuan pendidikan apa? Sesuai dengan pasal, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu saya kasih 1 juta rupiah, dihitung sampai 3. 1, 2, 3 nggak jadi, udah selesai. Apa tujuan pendidikan Indonesia? Menjadikan siswa-siswi yang beriman dan bertakwa, juga senantiasa memunculkan akhlak yang mulia.
cerdas, terampil. Coba ini tujuan pendidikan Indonesia. Malah jadi ada yang tawuran, ngapain? Tawuran. STM tawuran jurusan otomotif, bawa cakram, wah, bawa karbu, wah. Yang kasihan jurusan salon, bawa catokan, hair dryer, terus mogolnya sebel. Ayo mulai sekarang semangat sekolahnya. Kenapa? Karena sekolah ibadah, karena kuliah ibadah. Bukan tentang IPK, indeks prestasi kumulatif. Itu mah biasa, orang kafir juga bisa. Yang membedakannya apa? IPK itu indeks prestasi ketakwaan, itu yang beda. Ngapain IPK 4 tapi nggak pernah sholat, ngapain? Cerdas matematika nilai 8 lebih kita perhatikan, lebih kita banggakan daripada kemudian kita ketinggalan sholat, kita nggak pernah ke sholat misalkan, ngapain? Justru harusnya kita senantiasa berbangga-bangga dengan apa yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena besarnya cinta kepada Allah. Maka kesimpulannya, Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ini saya tak sampaikan kapan di mana aja tuh pasti saya sampaikan. Kunci puncak tanda kebesaran cinta itu adalah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah. Kalau di atasnya kan ayatnya gitu ya. Wa minan nasi mayatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kamu akan melihat manusia yang senantiasa membesarkan rasa cintanya kepada sesuatu sebagaimana mereka membesarkan rasa cintanya kepada Allah. Jadi dia lebih senang sama sesuatu itu daripada sama Allah ya. Padahal lihat kunci hijrah itu apa? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Nah, apa? Ibu pilih mana? Orang tuh kalau dikasih gempa, mohon maaf, nauzubillahi min zalik, geria kencana asri, geria kenari asri. Kalau kenari asri belah mana bu? Saya salah tempat ini enggak? Geria kenari mas. Apa sih tadi membahas apa sih? Gempa. Nauzubillah, misalkan geria kenari mas kena gempa, pertanyaannya ibu bakal keluar rumah nggak? Ibu bakal keluar rumah karena ibu tahu lebih berharga nyawa ibu daripada harta ibu. Saya juga pasti akan keluar rumah. Semewah-mewahnya rumah kita pasti kita akan tinggalin karena kita akan keluar karena pasti ada gempa. Sekarang kita lihat kenapa kita tidak bisa meninggalkan kenyamanan yang dititipkan oleh Allah untuk kemudian kita memilih jalan Allah. Karena kita terlalu takut kehilangan sesuatu. Baitul Quran dibikin di sini, Masjid Al-Ghifari ada di sini. Harta ibu sedekahkan di situ, infakkan di sana. Di sini ada berapa kakak? Banyak itu asumsi. Saya butuh angka. Ada berapa? Ada berapa RW? 2 RW, 1 RW ada berapa RT? 8 RT, 1 RT ada berapa kakak? 1 RT ada 100, ya gampang, 100 kali 8 RT kali 2 kan gitu. Berarti ada 1600 kakak. 1600 kakak itu sedekah 2000. Sehari aja bisa ada 3.200.000 kali 30. Ada 96 juta yang bisa diputarkan untuk dana sosial di Geria Kenari Mas. 96 juta coba kali 96 juta kali 12 bulan 1,1 miliar. Ada 1,1 miliar uang yang bisa itu kalau 2000 sehari. Sedekah subuh ini saya kasih tahu tapi rahasia kita. Rahasia kita. Ini janji ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Biasain sedekah subuh. Biasain apa? Sedekah subuh. Sekarang lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Terakhir nih, 5 menit lagi soalnya. Aku tuh sebenarnya lagi nggak enak badan bu, tapi ngelihat ibu semangat gitu, aku tuh jadi lupa kalau aku sakit. Dan sakit itu nggak usah dirasa-rasain, nikmatin aja. Karena rasa sakit itu akan hilang seiring dengan kebahagiaan dan cintanya kepada Allah. Ngelihat wajah-wajah bahagia ngaji itu kayak
lupa aja, sakit, capek itu lupa aja. Sebahagia itulah aku bersama dengan. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya jadi dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin. Ini akarnya sama kayak cinta. Cinta itu makanya kayak benih. Harus dirawat, disiram, dijaga supaya benih itu tumbuh dan berkembang. Makanya cinta itu harus dirawat. Cinta kepada Allah itu dirawatnya dengan apa? Ilmu, majelis ilmu. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Atau jadilah orang yang menyampaikan ilmu. Atau mustami'an, jadilah orang yang mempelajari ilmu. Au muhibban, atau jadilah orang yang mencintai ilmu. Tapi jangan jadi orang yang kelima. Apa? Orang yang gak menyukai semuanya. Bukan orang berilmu, gak mengajarkan ilmu, bukan menjadi orang yang mempelajari ilmu, tidak orang mencintai ilmu, maka dia akan celaka. Rawatlah cinta dengan apa lagi? Zikir. Afdolu zikru la ilaha. Rawatlah cinta dengan yang ketiga, taubat. Dengan apa? Fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafaro. Perbanyak istighfar. Rawatlah cinta dengan apa? Sedekah. Maka lihat, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi ada berapa? Halo, assalamualaikum. 1 biji jadi 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100. Jadi berapa? 700. Jadi empo. Jadi Bu, sedekah 2.000 itu bisa jadi senilai 1.400.000 kalau pakai Al-Baqarah 261. Tapi kalau nggak pakai Al-Baqarah 261, ya 2.000 itu ya senilainya 2.000. Paham nggak maksudnya? Jangan melihat nominal itu dari cara pandang manusia. Beda hitung-hitungan manusia sama hitung-hitungan Allah. Bahkan bisa jadi lebih. Sedekahnya 100.000. Ibu sedekah sekarang 100.000 buat, jangan buat saya Bu. Saya bukan nggak butuh uang. Ada rezeki saya dari yang lain. 100.000. Ibu dikali 700. Ya ibu berarti sedekah hampir 70 juta. Jadi coba suami kaget nggak ketika ibu bilang, Pak alhamdulillah izinin mama ya hari ini sedekahnya 70 juta. Suami tuh, Mama, astagfirullah Mama, istighfar Mama. Kamu jangan begitu Mama, coba. Enggak Pak, pakai kalkulasi Al-Baqarah 261 Pak. Doain ya semoga nanti kedepannya kita bisa sedekah 7 miliar. 7 miliar itu berarti berapa? 10 juta. 10 juta kali 700 berarti 10 miliar. Jadi kalau pakai hitung-hitungan Allah itu bahkan bisa jadi lebih besar dari itu. Teman-teman memperjalankan diri dari rumah bisa sampai ke sini, ini pengorbanannya luar biasa. Allah nilai enggak? Allah nilai. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu ya pasti kebaikan lagi. Dan bahkan balasan kebaikan itu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallah la tu. Kamu itu kalau menghitung-hitung nikmat Allah kamu enggak akan pernah sanggup bisa menghitungnya. Lalu apa? Just do it. Kata Nike. Lakuin aja dulu. Kata Allah harus berhijab, hijab. Kata Allah tutup aurat. Kata Rasulullah Muhammad SAW tutup kakinya, pakai kaos kaki tutup. Pakai kaos kaki bola. Boleh. Malu sama Kunti aja pakai gamis syar'i.
panjang. Setiap kita mengikuti perintah Allah pasti ada kebaikannya, pasti ada maslahat, manfaatnya pasti. Berjuang di jalan Allah dengan berhijab, jaga sholat 5 waktu. Kalau ada kesulitan ekonomi, nggak usah lewat pinjol, nggak usah lewat rentenir, bank emok, nggak usah lewat judi online. Nggak mau, saya kasihan banget, jangan judi online lah, miskin nanti. Maka Allahu yudha'ifu liman yasha, maka kemudian wallahu wasi'un alim, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui, tahu Allah. Maka tugas kita manfaatkan harta, tenaga, waktu, pikiran di jalan Allah. Janji sama Allah gak nakal lagi. Bismillah mulai hari ini. Bismillah ya Allah, saya mau jaga sholat saya yang 5 waktu ya Allah. Bismillah. Bismillah ya Allah, saya pengen mulai banyak zikir ya Allah, pengen taubat ya Allah. Bismillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu gak pernah bosen ngampunin dosa kita. Apapun dosa kita, Allah ampuni dosa kita. Selagi kita masih hidup itu masih kasih kesempatan buat taubat. Selagi masih kita hidup, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Apa kata Allah? Sok silakan ngomong. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Justru Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Kamu itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ayo Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ayo bergegas menjemput ampunan Allah. Begitu ada hidayah, sambut, jemput. Nebeng sama temen pengen kajian, bismillah. Ada yang boncengan sampai ke sini, mantap. Ada yang boncengan? Bawa temannya ada? Siapa yang tadinya nggak mau kajian tapi dijemput sama temannya, ada? Ada nggak? Udah nebeng nggak udunan bensin, nundutan lagi. Gitu. Tuk. Semangat majelis ilmu, berangkat. Bismillah, step by step, berproses, berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan dibawa stres. Jalani aja sampai beres biar sukses. Asik, slebeo. Kalau rame lanjut part 2. Mungkin jodohmu ada di pesawat nomor 3. Itu musyrik percaya yang kayak gitu. Udah gitu dicoba lagi, penasaran pengen tahu, aneh banget sih. Ketololan yang hakiki, nggak usah. Maka teman-teman, setiap perjuangannya jadi apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik dari apapun kalau kamu mengetahui. Maka berjuang aja. Nggak pernah, saya sering sebut ya, karena sering terjadi fitnah, mohon maaf Pak. Saya sering sebut, saya tuh nggak pernah ada tarif, nggak pernah. Orang mau ngundang saya, itu waktu yang cocok, bukan harga yang cocok. Waktunya cocok, wes gas, berangkat. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Mau nggak mau kalah sama jelangkung. Kenapa berangkat harus harga cocok? Nggak mau, nauzubillah. Waktu yang cocok saya berangkat. Waktu nggak cocok, mohon maaf. Nggak pernah ada patokan harus bayar segini sih, hina. Nauzubillah. Orang saya mau dakwah, pengen ngajak anak muda lebih dekat sama Allah. Nggak mau ngapetin yang kayak begitu, darah. Rizki udah ada yang ngatur. Kalaupun saya miskin nggak ganggu hidup ibu kan? Kalau saya nggak nerima uang itu nggak jadi ganggu hidup ibu kan? Kalau saya bagi-bagiin uang nggak jadi ganggu hidup ibu kan? Udah. Kenapa harus banyak protes? Saya beli mobil, ibu suka bilang, saya dikasih mobil, tetangga misalkan, atau ada orang yang, Ustadz kalau mobil ini tuh boros. Saya suka bilang, kamu tuh ikut udunan nggak? Enggak kan ya, mau beliin bensin saya enggak, ya udah nggak usah protes. Saya ngejalanin hidup, kenapa kamu yang repot? Maka dalam kehidupan dah sama, lakukan kanal jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya. Karena Allah, bismillah, kuat itu insya Allah, sehat insya Allah. Kenapa sekolah, kuliah kita atau kerja kita banyak sakitnya? Jangan-jangan salah niatnya. Cek lagi, dahulukan tobat sebelum obat. Ibu pusing cari biogesik.
Syari Allah. Mungkin selama ini ibu terlalu banyak bersuuzon sama suami. Suami keluar suuzon ke tetangga sebelah ya. Oh, jangan. Gak boleh curiga. Tenang pikiran kita kalau ingat sama Allah. Maka ini nih ayat kunci yang terakhir. Harta, tenaga, pikiran kita di jalan Allah pakai. Masih hidup pakai. Nikmatani ma'bunun fihima katsiran minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering membuat manusia lalai. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang, hati-hati. Dikasih sehat lupa sama Allah. Kasih waktu luang susah. Ngaji itu nunggu waktunya ada. Aduh sis bentrok, aduh sis maaf, aduh sis paeh. Mandro buka, aduh sis, wah gendir itu langsung. Berangkat, bismillah. Ustaz saya lagi ngerjain skripsi, ngaji aja. Ngaji cuma sejam 2 jam, gak akan jadi membuat kita terlambat tesis, skripsi, justru bakal dibantu sama Allah. Kok kita gak yakin deketin Allah bakal dibantu semua masalah kita? Aneh. Halo, assalamualaikum. Sadarlah wahai aku, gitu bilang. Astagfirullah, kenapa ya nggak ingat sama janji Allah? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang bilang itu? Hah? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang bilang kayak gitu? Rasulullah pernah bohong nggak? Amanah nggak? Kalau ngomong pasti benar nggak? Benar. Kenapa kita nggak percaya? Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apa yang kita butuhkan lagi di dunia ini kalau bukan itu? Kalau sholat sunnahnya udah segitu hebatnya, apalagi sholat wajibnya. Latihan, awal-awal nggak apa-apa. Subuh berang nggak apa-apa. Allahu Akbar, jam 8 usolli. Awal nggak apa-apa. Tapi latihan, kurangin. Bismillah jam 6. Semangat sambut subuh itu. Memang kadang kita masih capek ya, kadang ada namanya manusiawi, sama aku juga. Aku pernah terlambat, bangun jam 5:30, jam 6, pernah. As a normal, as a human, capek, bangun terlambat, astagfirullahaladzim, jam 6. Ada rasa bersalah enggak? Itu dulu. Kalau ada rasa bersalah, pupuk itu. Perbaiki. Jam 6, astagfirullahaladzim. Bayangin, saya bangun dibulinya sama siapa? Anak. Ustadz, bangun jam 6 subuh boleh enggak? Boleh. Ntar ya papa sholat subuh dulu. Ustadz mau nanya dong. Itu anak saya. Itu paling menyakitkan itu ditausiahi sama anak sendiri. Suatu saat waktu Covid anak saya pernah bilang, Pap itu baik sama anak jamaah. Tapi kok papa nggak banyak waktu sama anak sendiri? Kenapa papa nggak pernah ngajak aku main? Tuh kadang dicik, oh iya benar ya sayang, tuh peluk. Saya jadi ingat, saya dari situ bikin quotes. Siapa orang tua yang kehilangan waktu bersama anaknya ketika anaknya kecil, siap-siap ketika anaknya besar, dia kehilangan banyak waktu dengan orang tuanya. Kadang nggak ada bonding sama orang tuanya. Kayaknya saya dari dini saya suka bilang sama Kansa, anak saya, Kansa, siapa pria di bumi ini yang paling kamu sayang? Papa, sayangnya. Saya tuh kurang gimana luwesnya bu sama anak. Saya nggak pernah maksa anak sekolah, nggak pernah. Karena saya paling nggak mau anak saya melakukan sesuatu karena keterpaksaan. Saya nggak mau. Dia harus memahami kenapa dia melakukan itu. Papa, lagi malas sekolah, ya udah istirahat. Paling mamanya yang protes, pap, jangan gitu kali pap, nanti anak jadi kebiasaan males. Nggak apa-apa. Biar dia mikir. Main game terus Dota, PUBG. Enggak, anak saya nggak main FF, sorry ya. Roblox, Minecraft, main. Lagi main gitu, udah saya bilangin, Kansa, iya pap, mau nggak aku beliin handphone yang lebih bagus supaya kamu bisa main games yang lebih bagus lagi, grafiknya lebih keren. Mau pap, mau ya, oke. Tapi izin ya, tolong kemasin baju sekolah kamu, baju paket, buku paket kamu, masukin ke koper papa. Kenapa pap?
Papa mau sekolahin anak tetangga. Karena anak tetangga itu pengen sekolah, kan kamu nggak pengen sekolah. Aku pengen sekolah, enggak, jangan, capek, banyak PR. Serius, aku mah bilang gitu, mending di rumah aja. Nangis baru saya kasih tahu, tenangin dulu baru saya kasih tahu. Ngapain kamu sekolah? Biar pinter. Papa nggak butuh kamu pinter. Papa butuh kamu jadi orang yang berguna dan bermanfaat. Kamu jangan nyakitin siapapun. Sekolah itu bukan bikin kamu pinter. Karena yang membuat kita cerdas itu alamal insana malam. Sekolah itu hanya bisa memberikan jalan untuk kita kemudian mendapatkan ilmu. Tapi Papa cuma nitip sama kamu satu, gak berat-berat, di sekolah jangan nyakitin siapapun. Banyak bantu orang, segitu aja. Semangat belajar, karena kamu itu lagi ibadah sama Allah. Sekarang mau main games jadi gamers, e-sport, atau mau sekolah? Mau sekolah, oke. Dah, bikin deal-dealan, meeting. Kalau di kantor kita bisa meeting sama keluarga, kenapa nggak bisa meeting? Meeting 2 jam sehari main handphone, akumulasi, siap, deal. TikTok boleh Pap? Boleh, tapi yang kamu harus follow TikTok Papa. Boleh browsing NCT? Silakan, tapi nggak boleh ada foto NCT di meja belajar kamu kecuali foto Papa. Ya, kamu mau apa? Pengen ngelukis? Siap. Butuh apa? Kuas? Oke, beli. Pengen latihan juga? Apa? Basket? Siap, beli. Yang penting apa? Dia mau atas kesadaran Begitu juga sholat. Biasanya orang tua memaksa anak sholat atau memahamkan anak sholat. Output dari maksa itu akhirnya jadi apa? Dia bisa jadi sholat depan ibu, tapi ketika jauh dari ibu belum tentu sholat. Jangan dipaksa. Pahamkan kenapa anak harus sholat. Kenalkan kepada siapa? Allah. Maka ada kalimat ini nadomnya, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadah niyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam aliman sami'an basiran. Tuh, kenalkan sama Allahnya biar makrifat, kenal sama Allahnya. Kenapa saya harus tunduk sama Allah? Kenapa harus sholat? Nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu. Papa paling nggak suka dan paling benci kalimat nggak tahu, nggak bisa, nggak mau, no way. Heh. Kenapa kamu sholat? Disuruh papap sama mamam. Kamu nggak usah sholat. Oke, Kansa. Kamu sayang sama papa? Sayang. Sayang sama Allah? Enggak. Oke, ini hampir murtad. Kansa. Kenapa kamu sayang sama papa? Papa baik. Kenapa papa baik? Karena papa suka ngajak aku main. Papa suka kasih aku hadiah. Papa suka peluk aku. Oke. Terus kalau papa baik sama kamu, aku mau nurut sama papa. Kan nanti biar aku dikasih hadiah lagi. Kansa, siapa yang kasih mata sama Kansa supaya Kansa bisa nonton Upin Ipin? Papa atau Allah? Allah. Siapa yang ngasih tangan sama Kansa supaya Kansa bisa main games? Papa atau Allah? Allah. Siapa yang ngasih kaki sama Kansa supaya kakak bisa kemudian main skateboard, basket? Papa atau Allah? Allah. Masih nggak sayang sama Allah? Udah mulai sayang. Jadi sholat kamu buat apa? Bentuk sayang Kansa sama Allah. Kenapa? Bersyukur. Jadi Kansa harus apa? Harus sholat. Supaya apa? Bersyukur sama nikmat yang Allah udah kasih ke Kansa. Kalau nggak sholat, gimana nanti kalau nggak sholat Kansa diambil lagi nikmatnya sama Allah. Ini wallahi saya ajak dia buat mikir kayak gitu tuh. Saya nggak pernah repot ngebangunin anak saya, Bu. Sepengetahuan saya, seingat saya nggak pernah maksa anak saya buat bangun subuh. Sesadarnya dia. Dan saya senang ketika dia bangun, dia nggak, Pap, aku belum sholat loh, aku belum sholat loh, aku belum sholat loh. Lihat jam nggak? Iya Pap, astagfirullah, ini udah jam 9, gimana ya Pap? Satuin sama duha atau gimana ya? Serah lo deh. Mending mikir dulu gitu.
Orang masih usia 10 tahun. Anak saya 4, Bu. Satu usia, itu dari satu istri ya. Satu dan satu-satunya yang saya cintai, insya Allah, di Bandung. Nah, saya itu 4 anak. Satu 10 tahun, 2 6,5 tahun, 3 4 tahun, satu baru 4 bulan. Baru anget-angetnya 4 bulan. 2 cewek, 2 cowok. Satu yang paling besar, didik akalnya supaya hidup. Suruh banyak baca novel, detektif Conan, suruh lihat supaya kritis. Kayaknya suatu saat dia bilang, "Papa, aku mau ngobrol." "Apa?" "Kenapa aku harus takut sama Allah?" Emangnya kenapa?" "Enggak, aku cuma nanya, kata guru aku harus takut sama Allah." "Kenapa aku harus takut sama Allah? Kan Allah baik." Masuk di akal enggak? Kenapa harus takut sama Allah? Kan Allah baik. Ayo ibu mau jawab apa? Nggak setuju, paling itu. Padahal anak itu lagi pengen ngebuka pikirannya. Maka jawabannya apa? Saya bilang, "Kansa, saking baiknya Allah sama kamu, kamu tuh harus takut mengecewakan Allah. Jangan kecewain Allah yang udah sangat baik sama kamu. Jaga Allah dalam hati kamu." Suatu saat dia terlambat sholat. Dia bilangnya, "Kansa udah sholat, emang udah bersyukur sama Allah?" "Belum, terus ini udah jam 4 loh." "Iya, tapi kan Allah tahu Kansa lagi main Roblox. Allah kan maha tahu." "Ya udahlah, karepmu wes." Yang penting dia bisa terpahami pelan-pelan. Sama buat teman-teman yang kuliah, kerja, sekolah, pahami kenapa saya harus kerja. Kalau saya kerja karena butuh uang, apa bedanya saya sama, mohon maaf, doger monyet. Doger monyet juga joget dapat duit. Yang membedakannya apa? Ibadah. Saya kerja karena saya menjaga hudud Allah, hukum-hukum Allah. Saya kerja tapi saya tetap menjaga ibadah kepada Allah. Saya apa bedanya sekolah saya sama yang lain, kuliah saya sama yang lain? Karena saya kemudian diberikan sesuatu yang bisa jadi beda dengan yang lain, bahwa saya ini pejuangnya Allah. Saya harus jadi cerdas di sini. Saya harus bermanfaat dari ini. Baru ini yang jadi manusia berkualitas. Ahsani takwim. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya silakan. 1 2 3. Terima kasih. Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Ada sesi tanya jawab? Selesai? 1. Oh iya. Ada? Enggak ada? Oke, alhamdulillah. Oh, ada. Iya. Ya teh, maaf ya. Siapa namanya, dari mana? Mau pakai mic? Aku yang berusaha, malah dia nggak mau pilih. Tega banget. Nah kan, kalau aku juga dia ngecewain kan, aku mau udah bener pasti. Hampir aja hadirnya aku seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Rida. Hah? Saya izin bertanya. Siapa? Rida. Krida. Ya. Krida. Ya. Oh, Krida. Asli mana? Asli Medan. Medan. Iya. Oi. Kuliah. Kuliah. Pakai kereta atau pakai motor? Sama aja, soalnya beda bahasa. Kalau di Medan itu motor itu kereta. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Tadi kan bahwasannya Allah itu maha pengampun. Nah, tapi bagaimana Ustaz ketika seorang hamba itu sudah bertaubat karena dia sadar ketika dia melakukan dosa, namun dia tuh terus terjerumus kepada kemaksiatan yang sama gitu. Ketika dia melakukan kemaksiatan itu, dia sadar bahwasannya itu suatu kesalahan, namun sulit untuk menghindari dari kemaksiatan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada hamba yang datang kepada Allah ingin bertobat, kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Terus dia maksiat lagi. Dia datang lagi, pengen tobat lagi, Allah ampuni lagi. Terus dia maksiat lagi, dia datang lagi, dia tobat lagi, Allah ampuni lagi. Gitu terusnya. Sampai kemudian Allah katakan ini, silakan lakukan sesukamu, dan kamu akan selalu mendapatkan, aku tidak akan pernah bosan mengampuni dosa kamu. Tetapi kamu akan mendapatkan dirimulah yang bosan meminta ampun kepadaku.
Jadi Allah saking baiknya Allah itu, Allah nggak pernah bosen ngampunin dosa kita. Meskipun berulang, lakuin lagi, berulang. Tapi ingat, hati-hati, penyakit hati ini yang paling pertama repot. Apa salah satunya? Sengaja berbuat dosa karena tahu bisa minta ampun. Itu penyakit ya. Gak apa-apa, bisa tobat, hati-hati. Maka dilatih untuk kemudian supaya kita jangan melakukan kemaksiatan yang sama. Makanya taubatan nasuha itu yaitu janji gak akan nakal lagi tanpa janji nakal lagi. Jadi bukan yang janji gak nakal lagi, kalau nakal lagi janji lagi. Taubatan nasuha itu ya udah, yang pertama sadari seseorang itu mustahil bisa tobat kalau dia nggak sadar, nggak mungkin. Teman-teman datang ke sini sadar atau nggak sadar? Sadar. Nggak ada yang ketika datang ke sini kemudian Hani Boni bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibu-ibu ada yang bilang Astagfirullahaladzim, aku di mana? Nggak ada. Nggak mungkin ada orang datang ke kajian dihipnotis, itu nggak ada. Atas dasar kesadaran. Maka inilah jalan tobat. Dari sekian banyak takblik akbar pengajian yang ada di daerah Cilengsi, kenapa harus datang ke kajian yang ini? Maka ini bisa jadi jalan tobat kita. Oh, ini saya sedang dibukakan hatinya sama Allah. Dah, janji nggak akan nakal lagi, tobat. Gimana cara tobatnya? 1, sadari. 2, akui. 3, minta ampun kepada Allah. 4, nggak usah dilakuin lagi. Yang 5, lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memperbaiki itu. Lakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Coba lakukan terus. Berikutnya gimana cara mencari untuk menguatkan taubat kitanya? 1, ilmu. Cari ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari ilmu ketauhidan. Cari apa yang kemudian diperbolehkan sama Allah, apa yang nggak boleh sama Allah. Cari apa yang Allah sukai dan apa yang Allah nggak sukai. Contoh misalkan apa yang Allah sukai? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cintai Rasulullah Muhammad SAW. Ikuti Rasulullah Muhammad SAW dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi. Cari. Berikutnya apa? Pengen kuat kita taubat kita, cari teman, besti yang muatan kita di jalan Allah. Teteh dari Medan datang ke Bogor, cari teman-teman di Bogor yang bisa nemenin teteh. Kuliah kan di mana? Cari teman-teman yang bisa nguatin kita. Gabung sama teman-teman yang positif. Jadi saking baiknya Allah. Saya pernah dikasih tahu sama kiai saya bahkan gitu. Kamu boleh membenci sikap dan sifat seseorang, tapi kamu nggak boleh membenci orang itu. Kenapa? Karena orang itu masih mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi saking baiknya Allah, ahli maksiat itu masih dikasih rizki sama Allah. Jadi saya apa alasan saya untuk membenci seseorang? Nggak ada. Karena Allah sayang sama dia. Selama dia masih hidup, berarti dia masih punya kesempatan buat tobat. Berikutnya apa? Jaga sholat. Papa penitip jaga sholat. Yang 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan dilewatin. Perlu aku ingetin, gak usah kan? Jaga sholat. Yang 5. Setelah jaga sholat yang 5, sebelumnya jaga sholat tobat kan bisa ya. Setelah jaga sebelumnya yang 5. Sholat tobat, rakaat yang pertama baca Al-Fatihah. Setelah itu baca Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kadang nggak beres-beres kita ya, hati-hati. Yang kedua Quran surat Al-Ikhlas. Setelah itu doa. Apa doanya? Quran surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mau pakai doanya Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Boleh. Mau Sayyidul Istighfar, memperbanyak istighfar. Boleh yang tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa dika masatatu ma'udzubika min syarri ma sanatu wa abulaka bi ni'matika alayya wa abu bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Silakan. Siapa yang belum punya keturunan, banyakin istighfar. Siapa yang pengen dapetin jodoh, banyakin istighfar. Siapa yang banyak hutang, banyakin istighfar. Siapa yang pengen istiqomah, banyakin istighfar. Naik motor, banyakin istighfar aja. Jangan malah dengerin yang lain-lain. Istighfar aja, astagfirullah, 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 supaya lebih tenang. Setelah itu apalagi Kang? Cari majlis, cari teman-teman, cari komunitas yang bisa menguatkan kita di jalan Allah. Jadi mulai menjadi wal takum minkum ummatu yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Udah mulai cari begitu. Insyaallah mudah-mudahan diampuni oleh dia Allah. Pasti itu banyak yang datang sama pop-up itu.
Mau preman, wah preman, sepreman-premannya preman. Tatonya besar. Kalau urusan cinta nangis juga. Dan Allah masih bisa ngampuni. Ingat ya yang kisah pembunuh yang membunuh 99 manusia, tahu? Tahu kan? Ya jadi saya nggak usah cerita lagi. Membunuh 99 manusia. Pengen tobat diampuni sama Allah. Pengen datang ke, ibaratnya dia pengen tobat datang ke Cileungsi, belum sampai ke Cileungsi udah meninggal. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Maka kita itu sebenarnya masuk surga itu bukan sekedar dengan amal kita, tapi justru dengan apa? Kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Saking sayangnya Allah sama kita, Allah tuh nggak pengen kita masuk neraka. Tapi Allah saking gedeknya sama seseorang, ada orang yang maksa pengen masuk neraka, ya tak masukin neraka. Makanya lihat di Quran surat Al-Maidah, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sodorohu lil Islam." Allah itu berkehendak memberikan cahaya Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nikmatilah proses hijrah dan taubat kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua insyaallah. Alhamdulillah senang banget. Kita jawab ya teh ya insyaallah ya. Barakallah teman-teman semuanya, insyaallah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua insyaallah. Siapa yang bawa bayi? Itu usia berapa teh? 2 tahun, Masya Allah. Nih 100.000 rupiah. Nggak apa-apa rizki ya teh. Lancar ya rizkinya, sehat ya sayang ya, Masya Allah. Ini dede berapa tahun, cantik banget. 4 tahun nih, 100.000, Masya Allah. Hamil? Masya Allah. Lemak atau anak berapa teh? Oh ini lagi bener hamil, Masya Allah. Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa bulan? Jalan 2 bulan, sehat ya teh. Buat jajannya dede, nggak apa-apa, berkah. Itu berapa tahun? 5 nih 100.000 rupiah. Maaf ya. Maaf Bu. Astagfirullahaladzim, maaf ya Bu. Bensin 100.000. Dah cukup lah. Dah ya. Kelas ya, selesai. Tukang dagang udah pada habis kan dagangannya? Habis? Ada dagang apa di sana? Oh banyak. Enggak lah. Takutnya enggak cukup. Belum ngambil uang di bank. Maksudnya ngerampok gitu. Saya mah uang mah semuanya ATM kasihin ke istri Bu. Ngapain saya simpan uang? Semuanya kasih ke istri. Saya mah banking aja. Sama aja ya. Ya begitu, saya kasih satu doa ya. Ini doa amalin beres sholat bacain. Jadi doa ini doa yang ini saya pernah kasih di teman-teman Cibubur mengaji sebenarnya. Sama di Darussalam saya pernah kasih. Surat Al-Kahfi ayat 10. Oh belum juga. Insya Allah pada hafal ya. Surat Al-Kahfi ayat 10. Siapa yang punya keinginan belum terkabulkan, ada sesuatu yang kemudian diharapkan tapi kemudian kayaknya sulit untuk kemudian dibuktikan, maka Allah menjadikan kisah itu luar biasa. Pemuda Al-Kahfi itu bisa tidur dan selamat dari kejaran kaum kafir, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang gak pernah dilakukan manusia. Apa? Tidur selama 300 tahun. Itu gak mungkin tapi dikabulkan. Makanya doanya langsung diabadikan. Tapi pakai sama yang benar, niat yang benar, bantu orang, pengen apanya yang benar, pengen haji, pengen umroh, kayaknya nggak mungkin, jadi mungkin insya Allah. Doanya gini, Robbana atina milladunka rahmatan wahayyi lana min amrina rasyada. Ulangi, Robbana atina milladunka rahmatan wahayyi lana min amrina rasyada. Sekali lagi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wahayyi lana min amrina rasyada.
Semoga Allah kabulkan hajat kita semuanya insyaallah. Barakallah, sukses buat Kria Kenari Mas. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita lagi insyaallah. Insyaallah semoga Allah memberkahi warga masyarakat di sini. Sukses buat Baitul Quran Al-Asy'ari dan semoga mamahnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayah yang sudah meninggal semoga Allah berikan pengampunan, ampuni dosa-dosanya, diterima amalnya, dan kemudian dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Fil barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih untuk sambutannya, semangatnya luar biasa. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada hati yang tersakiti ataupun ada sesuatu yang kemudian bisa melukai. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua. Fasabiqul khairat fisabil haq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.